Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pastri Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Tapi sebelumnya Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Helsis, Leosis, atau Krisis? Tolong dijawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Ardan dan Reza yang melihat kejadian di rumah sakit, Tante Marissa yang melakukan tes DNA terhadap Siska, serta melihat kejadian Tante Marissa dibawa polisi merasa gelagat ini semakin buruk. Akhirnya Reza dan Ardan pun memberitahu Leo yang mendapat kabar dari Ardan dan Reza ini sangat kaget mendengarnya. Karena Leo selama ini menganggap bahwa di rumahnya baik-baik saja. Ardan dan Reza menyuruh agar Leo segera kembali ke Jakarta karena saat ini Tante Marissa sedang di penjara dan Siska kambuh lagi penyakit diabetesnya. Dan ada seorang lelaki yang bernama Chris setiap saat membantu Siska. Tentunya ini akan sangat berbahaya bagi hubungan Siska dan Leo. Leo pun akhirnya bergegas pulang ke Jakarta. Sementara itu Chris benar-benar membuat Tante Marissa jatuh dan bertekuk lutut karena saat ini Tante Marissa sedang dalam keadaan yang sangat terpuruk. Dirinya mendekam di penjara dan semua donatur yayasannya telah menutup bantuan yang mengakibatkan usahanya bangkrut, ditambah lagi penyewa kontrakannya minta uang dikembalikan. Tapi Tante Marissa tidak menyadari kalau ini adalah ulah Chris. Tante Marissa menuduh ini adalah ulah Helmi karena Helmi lah yang telah pernah mengancamnya. Dan Helmi juga akan kembali ke Jakarta setelah ibunya sembuh untuk membuat perhitungan dengan Chris dan Johnny yang telah menipu Maureen untuk tanda tangan pemindahan aset grup atas nama Johnny dan Chris. Sementara itu Pak Diki ternyata kembali bangkrut setelah membuka usaha baru dan usahanya ini ditutup oleh Chris dan Johnny demi membantu Johnny. Namun semua ini adalah prediksi Mimin semata, yang berita ini Mimin himpun dari pengamatan Mimin selama ini yang sebenarnya belum dapat kita pastikan. Dimana pada episode yang lalu diceritakan Tante Marissa sangat murka karena semua donatur menunggu bantuan-bantuan atas yayasannya serta para anak kos usaha kontrakan minta uang dikembalikan oleh Tante Marissa. Hal ini membuat Tante Marissa sangat stres dan menuduh Helmi yang telah melakukan semuanya. Tante Marissa yang dalam keadaan emosi menelpon Helmi dan menuduh Helmi yang telah melakukan semuanya. Tentu saja Helmi menyangkal karena dia memang tidak melakukan semua itu. Dan Tante Marissa semakin kesal ketika tahu kalau pengadilan telah membatalkan perceraian Siska dan Leo. Karena Siska mengadukan kalau saat ini dia sedang mengandung anak Leo. Dan peraturan pengadilan bahwa orang yang sedang mengandung tidak bisa bercerai. Dan Tante Marissa yang merasa tidak puas kembali mengatur siasat agar Siska melakukan tes DNA atas janin yang dikandung Siska. Meski itu nantinya benar anak Leo, Tante Marissa tidak akan mau mengakui cucu itu karena Tante Marissa yakin kalau anak yang dikandung Siska adalah anaknya Helmi. Tante Marissa pun menyuruh pembantunya untuk memanggil Siska karena Tiara yang Tante Marissa suruh menolak suruhannya.
Namun pembantu Tante Marisa mengatakan kalau Siska sudah pulang ke rumah Tante Monik. Tante Marisa tambah kesal, padahal kalau Siska ada di rumah, Tante Marisa memastikan ia akan menghukum Siska atas semua kekesalannya ini. Dan Tante Marisa yang sudah seperti orang kesetanan ini menyusul Siska ke rumah Tante Monik agar Siska mau melakukan tes DNA terhadap janin yang dikandungnya karena Tante Marisa tidak yakin kalau itu adalah anak Leo. Namun Siska menolaknya dan Tante Monik pun marah kepada Tante Marisa karena sudah meragukan anaknya. Nenes yang merasa kesal mengusir Tante Marisa dari rumah Tante Monik, ya yang namanya juga Tante Marisa. Dia tidak mau bergeming dari rumah itu sebelum Siska menandatangani setuju kalau Siska mau melakukan tes DNA. Akhirnya Siska pun menuruti permintaan Tante Marisa untuk melakukan tes DNA atas janin yang dikandungnya. Ketika di dalam mobil, Tante Marisa kembali memarahi Siska yang terlalu lambat untuk melakukan tanda tangan itu. Padahal kalau sejak dulu ia mau, semua ini tidak akan bertele-tele. Namun Siska hanya diam saja dengan perkataan mertuanya ini. Siska tidak mau berdebat lebih lama lagi dengan Tante Marisa. Dan setelah Tante Marisa dan Siska ke rumah sakit, Chris pun datang ke rumah Tante Monik dan menanyakan di mana keberadaan Siska. Tante Monik pun mengatakan kepada Chris kalau Tante Marisa telah membawa Siska ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Chris yang mendengar berita ini sangat marah nih guys, karena ia sangat kesal kepada Tante Marisa yang begitu jahat. Padahal Tante Marisa itu adalah mertuanya. Chris pun mengusulkan kepada Tante Monik agar melaporkan saja Tante Marisa ke polisi karena ini semua adalah pencemaran nama baik. Dan akhirnya Tante Monik pun setuju dengan usul Chris. Mereka berdua pergi ke kantor polisi dan mengadukan kepada polisi kalau Tante Marisa sudah melakukan pencemaran nama baik atas nama Siska. Dan saat Siska dan Tante Marisa di rumah sakit, Tante Monik pun akhirnya membawa 2 orang polisi untuk menangkap Tante Marisa. Melihat Tante Marisa ditangkap, Siska pun bertanya kepada ibunya siapa yang telah melaporkan semua ini. Dan Tante Marisa Monik pun mengatakan kalau ia yang telah melaporkan Tante Marisa ke polisi. Nah guys, untuk mengetahui kisah selanjutnya, kita saksikan saja pada episodenya nanti malam. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.